Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di kesempatan ini. Allah masih memberi kita nikmat untuk sama-sama duduk di sini. Mudah-mudahan dalam ketaatan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan pula mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan mengaji bersama Imam As-Sabuni rahimahullah sampai pada aliniyah yang 174 kemarin, setelah beliau menyebutkan tanda-tanda ahli sunnah, yaitu mencintai as-sunnah dan para a'immatus sunnah, para imam as-sunnah yang dikenali dengan sunnah, wa ulama'iha, dan para ulama'nya, wa auliyaiha, para loyalisnya, wa ansariha, dan yang menolongnya, menegakkannya, dan sebaliknya, wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah, dan benci pada imam-imam ahli, imam-imam bid'ah. Berarti dengan demikian kita paham bahwa antara sunnah dengan bid'ah itu adalah lawan. Karena membenci ahli sunnah konsekuensi membenci imam ahli bid'ah, lawannya mencintai imam ahli sunnah. Dan seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yu'rafur rijalu bil haqq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Orang-orang itu, para orang-orang besar itu diketahui dengan hak yang dia ikuti, bukan hak diketahui dengan besarnya orang. Orang diketahui besarnya karena taat pada yang hak, tapi hak itu tidak diketahui dengan besarnya nama orang. Walaupun dia imam, tapi bisa saja imam pada kebatilan. Tapi mungkin dia pengikut, tapi pengikut kebenaran.
itu lebih besar daripada imam kebatilan. Lalu beliau kemarin menyebutkan nama-nama di antara para imam ahli sunnah yang memang dikenal dengan sunnah. Alhamdulillah tidak masuk disebutkan yang ada terpapar virus bid'ahnya. Mereka yang disebutkan adalah nama-nama yang ini. Walaupun di antara nama yang disebut ada sebagian terjadi fitnah di antara mereka sesama mereka, tapi tidak mengeluarkannya dari ahlus sunnah. Biasalah manusia tersilap. Kadang-kadang awak nama mana apa melintas orang, awak nak nembak apa namanya, nembak rusa, lewat orang di situ, kena orang itu. Itu juga terjadi di antara sebagian a'immatis sunnah. Barangkali juga yang tonton lihat dan dengar pada hari ini di antara ahli sunnah sendiri juga ada terjadi fitnah. Tidak ada tanda tangan suai saja lah. Itulah kalau juga ada ahli sunnah lah. Tidak setuju keinginannya lah, kalau jawab jadi daftar ahli sunnah. Itulah kadang-kadang. Itu sejak dulu sudah ada. Dan latar belakangnya rata-rata mesti duniawi. Ada ikut keinginannya. Langsung kalau boleh carut. Ya kalau baru keluar dari sunnah, kalau keluar sunnah Nabi, bukan keluar dari keinginan orang yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya sebagian ahli bid'ah menafsirkan begitu juga. Ketika di Muqaddimah Ad-Durrah As-Saniyah, ketika menyebutkan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang diakui oleh ahlu sunnah hari ini sebagai penegak sunnah di abad ini, makanya paling dicari dan paling ditakuti dan dimusuhi oleh ahli bid'ah. Maka ketika memberikan komentar di muqaddimah kitabnya bahwa siapa yang mengikutinya berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahasa pengantar, karena memang kalau tonton baca kitab-kitabnya dari yang kecil sampai yang besar tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menurut pemahaman as-salaf. Ya, bukan klaim, tapi memang begitulah yang diriwayatkan. Ada juga mereka ahli bid'ah mengklaim mereka ikut salaf, tapi sering silap. Artinya apa? Lain yang dipahami oleh as-salaf, lain pula yang mereka klaim terhadapnya. Jadi akhirnya mereka mengatakan, berarti kalau ikut Syekh Muhammad bin Wahhab ikut Nabi itu, kalau tidak ikut Syekh Muhammad bin Wahhab tidak ikut Nabi. Bukan gitu. Maksudnya wallahu alam ya, adalah saking ketatnya beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah sekarang seperti saking ketatnya seperti Imam Sufyan bin Uyainah, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuya dan nama yang disebutkan itu, ketatnya mereka menjalankan sunnah, maka kita katakan yang ikut manhaj mereka ikut sunnah. Bukan maknanya semua mereka benar dalam segala hal, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi ya yang namanya ahli syubhat apa saja bisa dijadikan syubhat. Jangankan perkataan manusia, perkataan Allah dan Rasul saja bisa jadi alat untuk jadi syubhat bagi mereka. Coba bayangkan, hadis larangan bid'ah bisa menjadi hadis untuk membolehkan bid'ah. Coba bayangkan, hadis disuruh untuk menegakkan sunnah bisa dijadikan hadis untuk membolehkan bid'ah. Gimana lagi? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kalau syubhat seperti yang katakan ibarat air bersih masuk ke dalam bejana kotor atau berkarat, atau lewat selang yang berkarat, atau paralon yang berkarat, maka keluar air karat walaupun yang dituangkan air bersih. Al-Quran Sunnah masuk ke pikiran penuh syubhat,
melahirkan syubhat. Wallahu musta'an. Jadi bukan masalah bahan tapi prosesnya. Nah, bahan boleh sama. Ya, Ahlussunnah menjadikan hadis larangan bid'ah untuk menjauhi bid'ah. Agama mereka tidak dijadikan alat untuk melegitimasi bid'ah. Subhanallah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi katanya minhu bukan fihi. Lalu di itu aja ditafsirkan sendiri dalam riwayat Muslim. Pada di riwayat Imam Al-Bukhari ada kalimat fihi juga. Tapi yang lebih yang cuma Wahabi. Wahabi kecian fihi dia nya. Tak Wahabi dah. Riwayatnya sahih dari Nabi dengan kalimat fihi dengan kalimat minhu. Kedua-dua sahih. Cuma lihat langsung cuma ya boleh. Nyetan syekh di Timur Tengah jadi itu cara paham. Dia nak baca kitab dulu dia tu, tapi jangan oleh hebat je. Ya, jadi sampai-sampai orang Wahabi tak ada pandai bahasa Arab seorang. Ini Arab sudah. Tak pandai bahasa Arab. Coba yang kan. Ini kadang-kadang dia menyalahkan mengkritik Syekh Albani dari sisi bahasa. Dua disalang nanya. Setelah dia teliti lah lihat melalui kitab-kitab Nahwu dan Sarf balaghah balik. Seorang Syekh Albani tak salah Syekh Albani tu yang dibeki dia salah 3. Nya 2 salah nanya. Kasan serta beki dia salah 3. Apa coror? Nya tuduhan aja nya tak balik ke buku dok luna. Dapat Syekh sudah itu apa ditafsirkan sendiri. Jadi karena ketatnya mereka menggunakan sunnah sehingga mereka dianggap sebagai simbol sunnah. Karena apa? Karena mereka sudah teruji dalam kebenaran itu. Setiap ada hadis, ada ayat, mereka pahami seperti pemahaman as-salaf as-salih. Ada 1-2 yang tersilap, itu tidak boleh membuat kita kalap. Itu yang masalah. Ada orang tak bisa menerima 1-2 salah. Akhirnya dia 10 salahnya. Nah, disalahkan tak boleh pula. Orang juga yang salah. Nah, kita walaupun berada di jalan yang benar tapi siap salah. Begitu aja, selesai. Nah, karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak pernah saya temukan satupun imam yang ahli di sunnah menguasai semua sunnah. Dah. Sebab kalau dikuasai dia seluruh sunnah berarti sama dengan Nabi alaihissalam. Kalau lah sama Nabi maksum tu lah. Padahal keyakinan Ahlussunnah semuanya tidak satu pun yang maksum kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja kalau salah 5, salah 10, bahkan salah 1 itu biasa. Yang penting dia berada di jalan yang lurus. Nah, cuman palaju kadang ke tahun doang didapat sah. Atau lambiak banau kalau kena tunduk tang belakang. Itu biasa tu nya kaum muslimin dan muslimat. Kadang talaju banau kodok mondo uang. Atau talambiak banau kodok ditunduk dah uang. Ndak ada yang sono dak salahnya tetap jalan yang benarnya. Contoh tadi itu. Jalur capek dibembel ambek dah jalur lambek buat je laju. Itu tak tunduk malah. Jadi tagang banti di jalur apa? Di bahu jalan berhenti je kan, kecuali darurat berhenti. Itu kan pelanggaran. Tapi tidak mengeluarkannya dari jalur yang benar. Baik. Kita lanjutkan ya. Wa hadzal jumal allati athbattuha bi hadzal juz' kanat mu'taqada jami'ihim. Semua yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir dari kumpulan yang saya sebutkan ini adalah keyakinan semua mereka yang nama-namanya saya sebutkan. Nama-namanya yang dia sebutkan. Ya, bukan beliau sendiri, seperti As-Silafi misalnya dalam qasidahnya juga menyebutkan nama-nama yang juga sama. Ada beberapa hal yang sedikit berbeda, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Di antara imam-imam Ahlussunnah yang terkenal di masa itu. Nah, padahal mereka tidak sekampung. Kalau ada sekampung sepoket lagi kan. As-Silafi uang mananya? Asli orang Asbahan, tapi lama tinggal di Iskandaria, Mesir, di Alexandria, Mesir.
sedangkan As-Sabuni ada di Khurasan. Nah, kemudian mereka ini lebih dulu dan ini datang belakangan. Ini 371, di sana 572. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dhan, tak satu sebagian mereka tidak berbeda keyakinannya sebagian yang lain. Bal ajma'u 'alaiha kulliha, bahkan mereka semua sepakat ijma' meyakini itu semua. Ini bukan klaim, tapi adalah kenyataan bahwa tidak ada perbedaan mereka dalam meyakini apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini dari berbagai keyakinan, dari berbagai hal yang dibahas berupa keyakinan. Walam yathbut an ahadi minhum mimma yudadduha radhiyallahu anhum, dan tak pula sabit walaupun dinisbatkan. Ini beda, dinisbatkan kepadanya tapi tidak sabit. Sah? Misalnya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya melafazkan niat salat. Sah? Tidak pernah belajar. Mengatakan usalli, kan dinisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i, itu tidak sabit dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bukan maksudnya melafazkan niat, tapi adalah melafazkan masuk solat. Apa masuk solat? Masuk solat apa baca? Ya tuan-tuan tak pandai solat salah. Kalau lawak baca tu lah masuk solat, tu apa baca? Takbiratul ihram. Apa dia bingung je? Masuk solat pakai apa wak? Takbir, nama takbiratul ihram. Maka Imam Syafi'i mengatakan di haji, memulai haji boleh dilafazkan, boleh tidak, tapi di solat wajib dilafazkan. Salah paham sebagian ulama Syafi'iyah, itu Abu Abdullah Zubairi, sudah itu dikuin dan lain sampai kini. Sebagian juga tak sadar, yaitu jadi Imam Syafi'i sedang membahas karena Rasulullah SAW yuhillu, ia memulai dengan haji bila baik Allahumma hajja, dengan talbiyah. Jadi talbiyah itu niat atau bukan? Mana ke mana tak faham enggak? Talbiyah itu niat atau bukan? Bukan. Itu adalah lafaz memulai ihram. Lafaz memulai ihram, buktinya coba petunjuk haji. Apanya baca nawaitu? Ndak abang lagi tu berkali-kali dah apa niat dia. Nawaitu labbaik Allahumma hajjan, itu lafaz memulai ihram. Sejak itu tidak boleh memakai hal-hal yang dilarang dalam ihram. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, haji dilafazkan boleh, tidak dilafazkan juga boleh, tapi kalau masuk solat wajib dilafazkan. Apa lafaz untuk memulai salat? Niat. Takbir. Allahu Akbar. Makanya namanya takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram, siapa yang tidak melafazkannya tidak sah salatnya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ada ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa siapa yang tidak melafazkan niat tidak sah salatnya. Lebih mandang juga. Tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan siapa yang tidak melafazkan niat tidak sah salatnya. Berarti maksud Imam Syafi'i bukan melafazkan niat, tapi melafazkan takbiratul ihram. Jadi kalau ada sendak misalnya orang dalam hati je ikonnya asal salat, dalam hati Allahu Akbarnya asal salat, tidak, mesti dilafazkan.
Dilafazkan tu boleh dijaharkan, boleh tidak dijaharkan. Tentu beda lafaznya dengan jaharnya. Dia mah dilafazkan manggai alat-alat tu. Alat-alat atau apa? Lidah, gigi, bibi, ungkungan, luar-luar. Kan ya? Kalau ngai bang tu dapat lapas nombor tu. Kalau nak je ndak. Kalau jahar kalau suara. Maka makanya ulama yang membolehkan lafaz niat sepakat mengatakan tak boleh dijaharkan. Kalau ada imam kocor dia nggak sangat usolli ndak Syafi'i ni rudah. Ndak mazhab Syafi'i rudah, mazhab Pak Fi'i ru. Yang tak maaf je bang ada orang bi. Nah, jadi ada yang kadang mohon maaf. Jadi karena ada kesalahpahaman terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hanya dinisbatkanlah itu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi beliau berbincang tentang, makanya pembahasan itu di bab haji, bukan di bab salat dia bahas, tapi dibahas di bab haji, pembahasan tentang haji. Jadi di haji dilafazkan oleh Nabi memulai haji atau umrah. Nah, di salat kata Imam Syafi'i sampai di situ dah mesti dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan salatnya tidak sah. Kalau di haji dilafazkan sunnah, tapi kalau tidak dilafazkan maka tetap sah hajinya. Jadi kalau tidak sebut labbaik Allahumma hajjan tapi ada niat dalam hati haji, asalnya. Tapi kalau tidak dilafazkan, tidak cuba niat, tidak asal. Jadi mesti diniatkan walaupun tidak dilafazkan. Barangkali di situ ada yang salah paham dari awal, hanya diikuti oleh yang berakhir, hanya sebagian besar tidak terperhatian pada hal tersebut, mengikuti yang awal tadi. Jadi ada kadang-kadang kesalahan dari satu orang mulai sudah itu musahamu mekuin. Ada kesalahan beragama mula-mula seorang membuat sudah itu musahamu mekuin. Semuanya banyak macam itu tu. Yang saya buatlah la ijma' dahulunya. Mula seorang buatnya, satu orang pertamanya. Tu contoh yang membawa patung ke Madinah, ke Makkah tu siapa? Amir bin Al-Khuzai. Ini Allah seorang mula buat. Sudah itu diikuti oleh seluruh orang Makkah. Sama aja dulu mula buat Yasin kan salah mula juga kan. Sudah diikuti doang mau sama. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi tidak sabit dari seorang pun mereka yang bertentangan dengan apa yang aku sebutkan dalam kitab ini. Berarti kalau mengikut kitab As-Sabuni dalam berakidah, mengikut Al-Sunnah atau tidak? Ulang lihat. Kalau ikut akidah yang disebutkan oleh As-Sabuni dalam kitabnya itu, mengikuti Al-Sunnah atau tidak? Al-Sunnah tu salah tu. Nangtan salahnya. Berarti tak ikut Nabi, ikut Sabuninya. Kalau tak ikut Sabuni, tak ikut Nabinya. Subhanallah. Jadi Al-Subuhat memang jendong-jendong dah. Al-Subuhat jangan dengarkan, karena Al-Subuhat tak pernah yakin, selalu meragukan. Pintar membikin ragu. Jadi dan pintar mengganggu. Yang hak jadi batil, batil jadi hak. Allah musta'an. Wattafaqu ma'a dzalika 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah wa izlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa taba'udi minhum. Dan mereka sepakat pula, di samping sepakat meyakini yang itu, sepakat pula untuk bersikap keras kepada ahli bid'ah, merendahkan mereka, menghinakan mereka dan menjauhkan mereka, serta jauh dari mereka, menjauhkan dan menjauhi mereka.
wa min musahabatihim wa muasyaratihim wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujadabi wa jahajaratihim, dan tidak bersahabat dengan mereka dan tidak hidup dekat dengan mereka, dan itu dijadikan taqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan menjauhi dan meninggalkan mereka. Sebab apa? Sebab ahli bid'ah itu sebagaimana juga ahli sunnah membawa penyakit menular. Sahih? Membawa penyakit menular. Kalau kita sering dekat-dekat dan bersahabat, apalagi berkeluarga, ya, paling tidak kita akan terpaksa mendiamkan, dan ketika kita mendiamkan, orang akan menilai kita menyetujui, walaupun sebenarnya kita tidak menyetujui, tapi pasrah tapi tak rela. Sah? Nah, pasrah tapi tak rela. Yang kedua, yang namanya yang sehat dekat dengan yang sakit. Mana yang besar pengaruhnya, yang sakit buat yang sehat sakit, atau yang sehat membuat yang sakit sehat? Cakan uang nandak kono dek kudi, juang nang kono dek kudi, buat tak kudi dulu lah. Latang 10 orang dan sehat kuli sudah itu sang nama kudi situ. Kono 10 dah. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Air jernih masuk setetes air kotor. Berasion Allah dah tu dah tu Allah dah non saberasion nan Allah dah tu berasion dah. Nan berasion tu Allah dah. Sahih. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan wati Allah, begitulah dampak besarnya yang namanya bid'ah dan kebatilan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan hanya di antara yang diterapkan oleh para as-salaf adalah tidak mendekati ahli bid'ah dan tidak belajar kepadanya. Karena jangankan belajar, dekat saja sudah berpengaruh. Nah, dekat saja sudah berpengaruh. Kecuali untuk berdakwah dan antum memang punya kekuatan untuk itu. Bisa berpengaruhnya, tidak dipengaruhi, maka itu dibolehkan. Karena ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilarang semuanya mendekati atau dilarang berkomunikasi, lalu siapa yang akan mendakwahi? Siapa yang akan mendakwahi? Maka hukumnya akan berbeda antara orang yang mendakwahi atau orang yang bisa kokoh dan bisa bertahan dan memberikan pengaruh, itu akan beda pula hukumnya. Tadi pada hukum asalnya menjauhi itu adalah diharuskan. Pada akalnya menjauhi itu adalah diharuskan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menjauh di sini maknanya bukan pula kon sana dari wak jang wak, bukan. Salah paham loh ya. Bukan maknanya memutus silaturahim. Gara-garanya ahli bid'ah misalnya sudah itu kok ndak jalan kumah, atau ketikanya susah ndak dibantu, ndak.
Karena bukan ini. Kita tahu bagaimana kerasnya Imam Ibnu Taimiyah kepada ahli bid'ah. Tapi ketika meninggal orang yang karenanya dia dipenjara dan disiksa, beliau yang pertama sampai ke rumah orang itu. Dan dia katakan kepada anak-anaknya dan keluarganya, sejak saat ini saya adalah pengganti ayah kalian. Apapun yang kalian butuhkan, saya siap untuk menyiapkan. Kalau orang lain sampai leh, inilah nada Allah sampai. Jadi begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun kita harus adil dan memberikan haknya. Yang salah paham baik oleh maka sana harus banci sudah itu utang tak bayu, tak salah lah, fahamnya lah. Kemudian mereka sudah itu tak mau belanja, nyembah jualan itu tak mau belanja. Itu gedek beli santannya tak ada libin asal dari hitinya beli santan kapakan. Siapa cuma lah basi santan tu. Bukan itu maksudnya. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi maksudnya adalah tidak bermesraan dengan mereka dan tidak mau mendengarkan bicara tentang agama dengan mereka, karena pasti akan berpengaruh dan penuh dengan syubhat tadi. Tapi kalau bergaul sebagai manusia, ya kalau dimengucapkan salam dijawab, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Apalagi kita belum tahu entah ahli bid'ah atau tidak, karena juga tidak boleh sembarangan menghukum orang ahli bid'ah, karena menghukum amal itu sebagai bid'ah tidak otomatis menghukum pelakunya sebagai ahli bid'ah. Karena banyak di antara manusia itu seperti kata Syekh bin Baz adalah orang yang jahil terhadap agamanya. Kebanyakan mereka tidak tahu kalau kita dari awal kita tinggalkan, kapan mereka nak belajar? Jelas ya? Nah, jadi maksudnya bukan pula tak berjalan tak gara-gara asal tidak kenal, tak sama ngaji, tak disapa, tak diberikan ilmu, tak. Nah, jadi ini yang harus bisa dibedakan, karena apalagi zaman ini rata-rata orang tidak belajar agamanya, maka harus kita ini kan. Atau ada orang mau ngaji, ya tengok kain isbal yang gue cukup mandang kayaknya tahu anak kan tahan mau ngaji dia dah iya tiasaninya lah nak bunuh awak aja lah nak bunuh awak itu banyak juga kejadian. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi harus dimaklumi hal-hal yang seperti ini. Jadi ya ini kadang-kadang kalau ini kan senjata pemungkas ini, ada pemungkas dibaik pada pemula atau dia guru sudah itu dihajar guru sudah itu dihajar kasan cito salahnya lah. Baik kaum muslimin, ini hukum asalnya bahwa sesungguhnya mereka tidak senang kepada ahli bid'ah dan tidak senang dan tidak mendekati ahli bid'ah, khususnya para duat, para penjajah bid'ah itu sendiri. Qala al-Ustazul Imam rahimahullah, mas waktu saya ya kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله اللهم صل على محمد الصلاة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian melanjutkan Syekh qala al-Ustadzul Imam rahimahullah. Kemudian Syekh Al-Imam As-Sabuni berkata, wa ala bi fadlillahi azza wa jal wa madnihi muttabi'un li atharihim. Saya dengan karunia Allah dan pemberiannya muttabi'un li atharihim, mengikuti athar mereka. Mustadi'un bi amwarihim, dan mengambil cahaya dari cahaya ilmu mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi, saya menasihati para saudaraku dan para sahabatku, maksud murid-muridku, alla yazlaqu an manarihim, jangan sampai menyimpang dari menara mereka. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan jangan mengikut kecuali perkataan mereka, para imam tadi. Wala yashtaghilu bihadzal muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fiha fima bainal muslimin, dan jangan menyibukkan diri dengan bid'ah-bid'ah yang diadah-adakan ini, yang sudah masyhur menyebar di antara kaum muslimin. Wal manakiri minal masail allati zaharat wa intasharat, demikian pula masalah-masalah yang mungkar yang lahir dan tersebar. Walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaik, kalau ada satu saja di antara kemungkaran dan bid'ah itu lahir dari lisan seseorang di masa mereka, lahajaruhu, pasti mereka akan jauhkan, wa badda'uhu, mereka bid'ahkan, wa lakazzabu, dan mereka dustaan, wa asabu bi kulli syai'in wa makruh, dan mereka akan timpakan kepadanya segala keburukan dan yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang bertanya kepadanya tentang kaifastawa Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ditanya kepadanya kaifastawa, bagaimana dia istiwa. Pertanyaan bagaimana ini pertanyaan ingkari, artinya mengingkari. Sebab orang kalau sudah menanyakan itu, biasanya dia sudah mulai ragu. Kan istawa, kalau istawa kaifastawa, kalau itu bagaimana? Karena kita tahu istawa itu seperti kita. Maka Imam Malik rahimahullah terdiam lama sekali, menggigil badannya, ya, atakhadha rahda, sampai beliau menggigil badannya, marah. Akhirnya dia bilang, dia jawab, al-istiwa ma'lum, yang namanya istiwa itu diketahui maknanya, semua orang tahu maknanya.
wal kaifu majhul, tapi bagaimananya tidak diketahui. Maknanya diketahui, bagaimananya tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan itu adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Lalu kata Nabi, akhrijuhu la araka illa mubtadi', keluarkan dia, saya yakin ini orang ahli bid'ah. Apa soal bid'ah? Tidak pernah orang memperkarakan itu sebelumnya, tidak pernah orang menanyakan itu sebelumnya. Sekarang dia mulai menanyakan, ini membawa keraguan. Apa pentingnya antum tahu bagaimana dia istiwa? Antum nak memuji Allah dulu. Kalau tidak diberitahu bagaimananya, kami tidak terpercaya gitu. Tidak. Itu adalah cara-cara orang yang ragu dan bimbang. Kalau orang yang beriman tidak, apapun kata Allah dia percaya. Seperti kata Abu Bakar radhiyallahu, nak pakai fakta kan antum, nak pakai data, nak pakai sejarah, saya tetap beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dicoba oleh Abu Jahal untuk membawakan fakta kepadanya, bukti empiris, bukti yang nyata, ya. Tapi kata Nabi, kata Abu Bakar, kalau yang mengatakan itu Muhammad pasti benar. Semua angka, data, fakta yang antum bawakan itu saya tidak terima. Bongak bonong, caklah bongak. Yang penting beriman. Apa kena codiok tapi tongkau. Anjak tu codiok tongkau. Tu bongak beriman. Dah ada orang beriman bongak tu. Buat apa? Kalau amunya beriman tak codiok tu beriman tu. Apa dia cari? Allah nyabut itu diteliti je lah. Ya kawan, kalau Allah nyabut perlu ya teliti lah. Tak ada lebih teliti Allah Ta'ala lah. Kalau Allah nyabut itu tanya je lah. Tak ada lebih pandai menjual daripada Allah Ta'ala sendiri. Berarti antum sudah tidak percaya dengan ketelitian Allah dan tidak percaya dengan pemberitahuan Allah SWT. Sampai antum pertanyakan, nak diteliti kembali. Makanya orang-orang itu semuanya orang-orang ragu dan bimbang, sehingga kebanyakan yang Allah beritakan mereka tidak percayai, kecuali dengan apa yang diterima oleh akal mereka yang lemah. Akhirnya itu pula yang aku sebagai ahlu sunnah yang asli. Masya Allah. Bapak jarur. Tapi dah bejar memang dulu Nabi salahnya nang tu, kan ya? Kata orang jahiliah dulu, Nabi salah atau benar? Salah. Apa dia salah? Tak masuk pikiran, tak masuk dalam pikirannya. Maka mereka tidak mau terima yang dari Nabi SAW. Wala yaghurranna ikhwani ahfizahumullah kathratu ahlil bid'ah wa furi adadihim. Jangan sampai terpedaya wahai saudaraku dengan banyaknya ahli bid'ah. Bid'ah itu memang barang murah. Barang murah di mana-mana bisa didapat. Yang beli, daya beli rendah. Kan ya? Daya beli rendah. Walaupun sono seleo tingginya, tapi seleo kadang tapi tenaga kurang. Hanya Nabi masuk surga, ikut nabinya, cuman wali sunnah mahal, karena hidayah itu mahal. Akhirnya wali je bawang-bawangmu wah, yang penting happy, yang penting menyenangkan. Di sini senang, di sana senang, akhirnya sama-sama kenyang. Itu yang penting. Tidak ada ceritanya yang jalan ke surga itu ringan-ringan, sah, ya senang-senang, tapi ada ujian dan berat. Tapi walaupun berat, tapi karena kita yakin lulus, terasa mudah. Terkadang lihat tuan-tuan ketika kena ujian, itu kanlah
ndak tahu malam tu kan tolok ndak baca ndak lolok ke weh ketika nak assessment atau nak test disertasi atau apa nak ujian nasional kalau yakin tak lulus itu lolok kau jawab sah tapi kalau lihat dua harapan lulus anda amu tu lolok doi kan ya itu kecuali memang lah pasti lulus mak awak di situ Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi memang harus diuji kita. Jadi jangan terpedaya oleh banyaknya ahli bid'ah dan mayoritasnya mereka. Fa inna wufur ahli al-batil wa qillata adadi ahli al-haq min alamat iqtirabil yaumil haq. Karena banyaknya ahli batil dan sedikitnya jumlah ahli haq tanda dekatnya hari hak. Hari hak itu apa? Hari kiamat. Izir Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal inna min alamat as-sa'ati wa iqtirabiha ay yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu dan dekatnya sedikit ilmu dan banyaknya kejahilan. Sedikit ilmu dan banyaknya kejahilan. Syekh mengatakan wal ilmu huwas sunnah, dan ilmu itu adalah as-sunnah. Wal jahlu huwal bid'ah, kejahilan itu adalah bid'ah. Maka bid'ah tak perlu lama-lama untuk ilmu dah. Kan ya? Payah kurang ceremai 10 hari lah jadi wali wak. Nah ya. Berselubungnya 10 hari ijalah jadi ulama kadang jadi syekh. Pasanglah sorban. Sah, pasang jubah. Itulah jadi syekh. Ala dapat ilmu laduni. Dan dapat ilmu lukasa. Ilmu kasam. Jadi itu senangnya kejahilan tu. Tapi kalau ilmu sunnah payah jai, payah batawi siang malam dek weh. Sebanyak-banyak BPT. Kan dia Yahya bin Ma'in tak tu Nabi dia 700 miliar tu untuk ilmu. Tinggal dia ayat BPT 350,000 dinar abi tu mencari ilmu. Awak bawa saya 20 juta lah. Dalam hampir. Tak kena mahal di Madaniyah rupanya. Subhanallah. Uang babiti lah cerita itu. Kalau orang miskin tahu je lah. Uang babiti. Nyedur. Ada cerita. Nya kakak bawa daftar kedokteran di Pajajaran. Bayu 250 juta masuk. Itu masuk. Dia ada pesantren. Mau masuk ada 2 jutanya. Itu cak abu yang boleh diansunya. Buahnya ya ada. Kakak abu masuk ke kedokteran 250 juta tangnya. Lamuar bu ya besok beatuinya. Tiba pesantren 2 juta mahir. Itu nak jadi apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, kedokteran 250 juta masuk muah. Masuk pesantren 2 juta mahir. Sudah itu nak jadi ulama qadangnya nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Begitulah penilaian kita terhadap agama itu harus muah. Akhirnya semakin ikhlas guru, maka gaji seikhlasnya. Itu tidak pandai ikhlas guru jadi era. Jadi salah paham. Kalau Allah tu ya kalau ikhlas awak semakin tinggi dahnya. Bukan seikhlasnya. Jadi, kalau saya tidak setuju dengan gaji guru seikhlasnya. Jadi kalau cita ikhlas, mohon maaf ya, bunyi majulun doa. Kalau cita ikhlas itu bukan di level pimpinan. Pahamnya dah? Level pimpinan tak cita ikhlas awak dah. Cita bagaimana menjaga keikhlasan bawahan kita. Pahamnya dah?
bawahan solo awak mah. Ha? Tapi kalau waktu itu jadi bawahan, abau cito ikhlas awak. Dan ketika cito je sama-sama ustaz kan ada sabun tuan-tuannya, awaklah contoh batang kayu di imbo je lah. Nyawa sama-sama apa mah bawahan kan? Kalau disiram itu umbo je, ndak disiram tumbuh je. Kan kayu di imbo je itu. Kalau tempat tanam dakwah ndak ada kan, manjo. Makanya kalau seorang kalau Ta'ala subur, kalau awak mau kejong banyak biaya. Nah, kayu dimbo tentunya. Belum boleh tumbuh. Siani, asam, garam, boleh. Osak. Nah, alun selesai mengubah kuliah lah tumbuh lah nak dia. Nah, itu. Kan ya, macam itulah. Artinya disiram tak disiram kita tetap tumbuh. Itu bicara di tingkat bawahan. Tapi kalau bicara di tingkat atasan, enggak. Nyawa akan yang memetik hasilnya itu. Maka bicara kita adalah bagaimana menjaga keikhlasan bawahan kita. Le masuk gaji enggak? Le masuk gaji? Alun leh. Atau asal buat seminar apa soal pelatihan manajemen. Kalau gaji nak naik, nah kadang-kadang tu nayang gaji bawahan dulu. Sebab kalau gaji DPR nak gaji DPR. Gaji atasan yang naik bawahan tinggi tahu. Tapi kalau nayang gaji bawahan atasan pasti ditunjuk katanya. Itu teori ayu sorok. Kan ya? Asal naik ayu bawah tahu di hati kan naik. Nah, jadi kalau tuan-tuan nak naikkan gaji bawahan. Kalau tak cukup sabar je. Kalau tak cukup sabar. Makanya dibuat di aturan tu sesuai kesanggupan. Di undang-undang pembayaran negara kan macam itu juga. Kalau seandainya negara anggarkan besar, ternyata negara tidak sanggup bayar, kita sebagai ASN, sebagai rakyat tak berhak menuntut. Tapi ada demo juang tu, ada elok you panggil pemerintah dulu. Demo juang ada unjuk rasa. Sana tak boleh. Sana tak ada. Nah, cuman masalahnya ada masalah urus gitu masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Tapi kalau dianggarkan kene banyak belau BPT tak boleh ditambah. Dikurangi boleh ditambah dah. Boleh kalau bagian awak, kalau bagiannya jangan sampai kurang. Ditambah harus. Nah. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Apa munasabah hadis ini dengan masalah sunnah dan bid'ah? InsyaAllah bulan depan. Bulan depan. Kena lawi aja. Dalam lah orang di dulu galap. Nah, kita coba sampai di sini dulu ya. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Walhasil bahwa ahli sunnah itu mencintai sunnah dan para pendukungnya, para imamnya, dan benci kepada bid'ah dan para pendukung dan ahlinya. Kemudian jangan kita sangat terpengaruh dengan banyaknya mayoritasnya ahli bid'ah, karena kebenaran itu tidak diukur dengan besarnya jumlah, tapi adalah dengan kuatnya hujjah. Walaupun banyak, karena kebanyakan manusia tidak menuntut ilmu agamanya. Kebanyakan manusia tidak belajar agamanya. Kalau kita ikuti yang banyak, kalau yang banyak ikut selera, maka agama akhirnya menjadi selera. Itu makanya lahir kaedah tak boleh saling menyalahkan. Kalau selera apa nyalang, dia lama nyawa tak lama. Kan ya? Cuman masalahnya masalah agama itu bukan selera, tapi adalah ada standar kebenarannya, ada standar
keabsahannya, bukan dengan dasar keinginan dan hawa. Oleh sebab itu katakan hak itu hak, batil itu batil, walaupun dibenci oleh ahlul batil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak seorang pun kita kecuali ada yang mencintai, ada yang membenci. Wa illam yakun min zalika buddun faltakun ma'adi ta'atillah. Kalau tak bisa dielakkan itu, maka tetaplah bersama orang-orang yang taat pada Allah. Ciri orang taat, lalu pula dia bulang gaji lama lah. Ciri orang taat, sami'na wa ata'na, tidak banyak tanya. Kalau berita langsung dibenarkannya, perintah langsung dikerjakannya, larangan langsung ditinggalkannya. Kalau banyak tanya, itu namanya menyanya. Orang menyanya itu alamat tidak akan taat. Sahih? Hah? Yang banyak tanya taat, ulang lihat weh. Kau dah buat contoh anak awak suruh beli gula, iyo yanya, nan be tu apa gula yanya tu siapanya je sedih. Jangan banyak tanya ke dia jawab. Kalau banyak tanya, alamat panyagan, alamat tangkau sah kena ya. Situ abis ni jawab tadinya di situ. Ya iyalah bangnya. Leo orang-orang ya iyalah ni. Dan cahaya orangnya. Kalau ndak cahaya sampai dan tengoknya, apalah kau nya? Sah? Ni kunci pintu dalam dalam. Jadi kalau mulai banyak tanya, itu sudah mulai menyanya. Jadinya, dan ciri orang taat, sudah jelas perintah. Contoh polisi, siap laksanakan, kan ya? Siap salah, sah? Carikan istrimu, siap? Tunggu malam. Begitulah. Karena yang memerintah Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti benar. Kecuali belum paham baru tanya. Kecuali belum paham baru tanya. Ya joleh sabuiranya. Kenapa tanyong joleh? Kalau nanya yang joleh, itu tanda tidak taat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.